Halo semua, salam sejahtera. Kembali lagi dengan saya Habri Riyadi. Di sini saya akan memberikan penjelasan dan juga mempresentasikan mengenai perkembangan industrialisasi di Nusantara. Industri sendiri mulai muncul di Eropa pada abad ke-18, yaitu pada saat munculnya revolusi industri. Nah, dengan begitu cepatnya industri ini berkembang dan mulai mempengaruhi juga daratan-daratan yang lainnya termasuk Indonesia. Di Indonesia ada beberapa sejarah yang mengenai tentang bagaimana perkembangan industri di Nusantara sendiri hingga saat ini. Pada awalnya kedatangan bangsa Barat, yaitu negara Portugis yang pertama menjejakkan kakinya di Nusantara ini, membuat negara-negara lain ikut untuk mengikuti jejak kaki Portugis dan melihat secara langsung bagaimana keadaan di negara timur, khususnya di Nusantara, yang menghasilkan banyak rempah-rempah dengan kualitas baik dan juga banyak. Nah, pada sampainya negara Belanda sampai di Banten. Nah, pada saat itu mereka hanya berniat untuk berniaga dengan bangsa di Nusantara. Sampai akhirnya mereka mendirikan suatu perusahaan yang bernama VOC. VOC ini juga awalnya sebagai tempat di mana bertransaksi antara negara Eropa dan juga negara Nusantara. Sampai akhirnya VOC sendiri mulai memonopoli perdagangan di Nusantara sendiri hingga akhirnya mengumpulkan keuntungan pribadi bagi VOC dan merugikan banyak sekali rakyat di Nusantara. Ada juga perkembangan pabrik di Indonesia. Pada masa Perang Dunia II, Pulau Jawa sudah menjadi salah satu penghasil gula terbesar di dunia. Juga ada beberapa pabrik yang lahir dari zaman kolonialisme Belanda. Salah satunya pabrik PT Semen Padang dan juga pabrik rokok PT Sampurna yang didirikan Lim Sengti, imigran Tionghoa dari Fujian, yang diawali dengan memproduksi dan menjual produk sigaret kretek. Tidak hanya bahan pangan atau konstruksi bangunan, pada masa kolonialisme Belanda pun berhasil mendirikan bengkel untuk pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat-alat perkakas senjata Belanda yang pada awalnya bernama Constructive Winkel pada tahun 1808 di Surabaya. Sampai akhirnya Belanda kalah dari Jepang dan membuat kekuasaan Belanda jatuh di tangan Jepang. Awalnya negara Jepang memberikan sinyal yang baik bagi warga Nusantara pada waktu itu karena memberikan harapan untuk bisa bebas dari kolonialisme. Tetapi beda dengan apa yang mereka bicarakan, negara Jepang justru malah memberikan dampak yang cukup buruk dan juga kembali menjajah negara Indonesia dengan mengeksploitasi banyak sumber daya alam di Indonesia dan juga sumber daya manusia untuk kepentingan perang Jepang. Pada masa ini banyak kebijakan-kebijakan ekonomi yang membuat rakyat Nusantara semakin menderita dan juga adanya kemunduran di ekonomi Nusantara itu sendiri. Setelah Jepang keluar dari Indonesia, bangsa Nusantara dilanjutkan dengan masa Orde Lama. Di masa ini masih harus dimulai dari awal, di mana merupakan kemerdekaan awal bagi bangsa Indonesia atas kolonialisme yang pernah terjadi di Indonesia ini sendiri. Harus banyaknya pekerjaan yang dibangun dari awal membuat sedikit banyak permasalahan di Nusantara ini sendiri. Ada salah satu kebijakan moneter yang bernama Gunting Sarifuddin, upaya untuk menghadapi masalah ekonomi pada saat Orde Lama ini dengan benar-benar menggunting uang menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, tindakan yang diambil oleh pemerintah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar pada saat itu dari penyamarataan mata uang. Kebijakan gunting uang Sarifuddin menjadi kebijakan yang kontroversial. Diawali kebijakan ini berlaku masyarakat hilang kepercayaan pada uang, tapi setelah beberapa hal terjadi, kebijakan ini mampu membuat masyarakat menaruh kepercayaan kembali kepada uang. Selanjutnya pada masa Orde Baru. Pada masa ini pemerintah lebih cenderung melakukan strategi
substitusi impor sebagai perwujudan nasionalisme dan juga untuk memajukan bagaimana memajukan ekonomi bangsa Indonesia ini sendiri. Strategi industrialisasi yang dikendalikan negara menjadi pilihan yang dicirikan oleh program substitusi impor. Strategi semacam ini melakukan proteksi yang tinggi terhadap industri dalam negeri, pengawasan langsung terhadap impor dan investasi, diskriminasi dalam tarif kuota, lisensi, investasi, subsidi pajak, dan kredit juga merupakan karakteristik penting strategi industri substitusi impor. Langkah seperti itu perlu diambil bukan hanya alasan ekonomi, seperti pasar dalam negeri yang potensial dan kesempatan tenaga kerja Indonesia menguasai keterampilan teknis dan manajerial, mengurangi ketergantungan terhadap impor yang berarti juga mengurangi defisit saldo neraca perdagangan dan menghemat cadangan devisa. Alasan yang tidak kalah penting adalah kuatnya ideologi nasionalisme para pemimpin Indonesia sepanjang masa. Ideologi ini berakar pada perjuangan kemerdekaan dan terus dipelihara melalui berbagai gerakan dan partai politik. Selanjutnya, setelah masa Orde Baru atau masa Presiden Soeharto lengser, ada masa reformasi. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu yaitu B.J. Habibie. Perkembangan industrialisasi pada masa Presiden B.J. Habibie. Nah, kebijakan Presiden B.J. Habibie ini dihadapkan pada permasalahan-permasalahan seperti dunia usaha yang mengalami kemacetan, kelangkaan bahan pangan yang langka, tingkat kemiskinan tinggi, dan lemahnya sistem perbankan. Situasi semakin memburuk ketika perusahaan mengalami penurunan produksi barang dan melakukan pemutusan hubungan kerja di Indonesia karena akibat dari inflasinya mata uang yaitu rupiah yang membuat semua itu terjadi. Selanjutnya pada masa Presiden keempat atau pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Pada era Gus Dur, sektor properti dibangkitkan dari kehancurannya pada krisis 98. Sektor properti yang disebut sebagai kepala naga karena merupakan indikator utama kebangkitan perekonomian di banyak negara, mendapatkan program rekonstruksi utang sehingga mampu kembali bangkit dan mengajak bangkit pula lebih dari 200 jenis industri yang lainnya. Selanjutnya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu presiden yang ke-6. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ke-6 ini dipilih oleh rakyat pada pemilu 2004 dengan masa jabatan yang dimulai 20 Oktober. Adalah pemimpin Partai Demokrat. Pandangan ekonomi nasional menurut Partai Demokrat yang mengajukan konsep ekonomi kebangsaan memiliki ciri kepentingan nasional, terbuka terhadap ekonomi lain dan globalisasi. Partai Demokrat ini memberikan perhatian yang lebih besar dan sistematis kepada UKM, koperasi, sistem bank syariah, pemanfaatan sumber daya alam nasional, distribusi kekayaan nasional, kesejahteraan tenaga kerja, dan semua hal yang menyangkut bahan-bahan pertumbuhan ekonomi. Pergerakan ekonomi dunia dan naik turunnya harga minyak dunia mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia pada periode 2005-2008. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perekonomian adalah kenaikan harga minyak. Kenaikan harga minyak ini mempengaruhi banyak hal, termasuk tekanan pada defisit anggaran, alokasi anggaran, inflasi, kestabilan ekonomi makro, dan kemiskinan. Kenaikan harga minyak menjadikan harga bahan bakar minyak mengalami kenaikan sebanyak 3 kali. Harga minyak dunia mengalami kenaikan secara terus-menerus sejak akhir 2004. Harga minyak pada awal tahun 2005 menjadi 63-64 US dollar per barel. Ini ada masa pemerintahan Presiden ke-7 yaitu Jokowi Widodo. Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala selama ini tetap fokus untuk terus menumbuhkan sektor industri manufaktur, baik itu skala besar dan sedang maupun kecil. Pada periode tahun 2014 sampai 2017 telah terjadi penambahan populasi industri besar dan sedang. Dari tahun 2014 banyak 25.000 kurang lebih unit usaha menjadi 30.000 kurang lebih unit usaha sehingga tumbuh
5.800 lebih unit usaha. Di sektor industri kecil juga mengalami penambahan dari tahun 2014 sebanyak 3,52 juta unit usaha menjadi 4,49 juta unit usaha, artinya tumbuh hingga 970.000 industri kecil selama 4 tahun belakangan ini, kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika memberi pemaparan pada konferensi pers bersama FMB di Jakarta. Menurut Menperin, penumbuhan populasi industri tersebut tidak terlepas peran dari pemerintahan yang gencar menarik investasi masuk Indonesia. Selain itu, upaya menciptakan iklim bisnis yang kondusif dengan memberikan paket kebijakan ekonomi serta kemudahan dalam perizinan usaha. Kementerian Perindustrian juga mencatat investasi di industri manufaktur pada tahun 2014 sebesar 195.000 triliun, naik menjadi 274.000 triliun di 2017. Sementara semester pertama tahun 2018, penanaman modal di sektor industri pengolahan ini sudah menembus 121.000 triliun. Sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana perkembangan sektor industri mulai dari pada zaman kolonialisme Belanda hingga masa reformasi saat ini. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bedi izin undur diri. Terima kasih.